berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentafakuri, merenungi, memikirkan apa yang Allah lakukan di kerajaan dan alam semestanya. Berzikir, mengingat Allah dan merenungkan, memikirkan apa yang Allah lakukan, itu benar-benar ngebantu keyakinan kita. Benar-benar ngebantu keyakinan kita. Coba kita renungkan Ali Imran ayat 190 dan 191. Ketika Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, lihat penciptaan langit dan bumi. Itu kan salah satu apa yang Allah lakukan. Salah satu yang Allah lakukan adalah menciptakan langit dan bumi. Jadi dalam penciptaan, dalam perbuatan Allah, saat Allah menciptakan langit dan bumi, itu maksudnya. Jadi dalam perbuatan Allah pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, dan Allah putar siang dan malam, itu ada tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang berakal. Ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Lalu kita lanjutkan, alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim. Di ayat 191-nya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala saat dia berdiri, saat duduk, atau dan pada saat dia berbaring. Kenapa berdiri, duduk, dan berbaring disebutkan dalam ayat ini? Karena secara umum posisi manusia saat dia hidup itu kalau nggak berdiri atau duduk atau berbaring itu aja. Jongkok, Ustaz, jongkok perpaduan, hadirin. Udah masuk ke sana. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, lagi-lagi penciptaan langit dan bumi itu salah satu apa yang Allah lakukan. Karena yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi penciptaan langit dan bumi salah satu apa yang Allah lakukan. Jadi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dan memikirkan apa yang Allah lakukan, itu mereka bisa berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Engkau tidak mungkin menciptakan ini dengan sia-sia. Engkau tidak mungkin menciptakan ini tanpa ada hikmah. Jadi setiap masalah, setiap kendala, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dan senantiasa bertafakur, merenungkan, memikirkan perbuatan-perbuatan Allah, itu senantiasa mengatakan atau merespon musibah dengan ucapan, engkau tidak mungkin menciptakan ini tanpa ada hikmah, tanpa ada pelajaran. Engkau nggak mungkin menciptakan masalah ini dalam kehidupan saya sia-sia. Pasti ada hikmah, pasti ada pelajaran, pasti ada kebaikan, pasti ada kemudahan. Yakin, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka, maha suci engkau, maha suci engkau dari semua perbuatan buruk, maha suci engkau dari semua sifat-sifat buruk. Kalau Allah maha suci dari semua sifat buruk, lalu kita yakin bahwa apa yang kita alami adalah perbuatan Allah atau apa yang Allah takdirkan, maka pasti yang Allah takdirkan itu yang terbaik buat kita, dan itu yang kita yakini. Bisa dimengerti korelasinya? Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dan apa yang Allah lakukan, itu apapun masalah mereka, mereka pasti akan mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, engkau nggak mungkin menciptakan ini sia-sia. Pasti ada pelajaran, pasti ada hikmah, pasti ada maslahat, pasti ada kebaikan, pasti ada kemudahan. Karena engkau maha suci dari sifat buruk. Engkau maha suci dari sifat buruk. Engkau nggak punya sifat buruk. Engkau nggak punya kekurangan. Dan kalau, sekali lagi, kalau masalah kita, ujian kita ditakdirkan oleh zat yang tidak punya sifat buruk, tidak punya kekurangan, sifatnya hanyalah sifat baik yang sempurna, maka mungkinkah apa yang kita alami, yang ia takdirkan kepada kita, itu buruk bagi kita? Tidak mungkin. Maka itu yang diyakini oleh orang-orang yang senantiasa mengingat Allah
dan yang senantiasa meresapi dan merenungkan perbuatan-perbuatan Allah. Dan ini akan kontras kalau di dalam kehidupan kita fokus sama manusia. Itu kita akan drop, akan down, akan marah, akan kesal. Karena manusia punya sifat buruk. Bisa aja kan dia buruk sama saya. Bisa aja kan dia punya niat buruk sama saya. Bisa aja kan ini semua sandiwara. Iya, itu kalau fokus kita ke manusia. Tapi kalau kita fokus bahwa manusia tidak mungkin melakukan sesuatu kepada kita kecuali dikehendaki oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah. Maka fokus kita pindahkan dari manusia ke Allah, karena ini nggak mungkin terjadi kecuali dikehendaki, di ACC, dan ditakdirkan oleh Allah. Maka kita berpindah fokus dari pihak yang punya banyak kekurangan dan keburukan ke zat yang tidak punya kelemahan dan keburukan. Hasilnya apa? Keyakinan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau nggak mungkin menciptakan ini sia-sia, batil. Karena pasti yang Allah ciptakan, yang Allah takdirkan, mengandung maslahat dan kebaikan. Mengerti atau tidaknya kita pada saat ini, paham atau tidaknya pada saat kita menghadapi itu. Tapi orang-orang beriman yakin, ini pasti ada hikmah, ini pasti ada maslahat, ini pasti ada kebaikan. Walaupun saya nggak tahu apa kebaikannya, tapi saya yakin. Saya yakin. Makanya jamaah sekalian Allah muliakan, masih ingat ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika manusia ingin menyerang Nabi dan para sahabat, lalu mereka ditakut-takuti, fakhshawhum. Masih ingat surat apa? Lupa lagi jemaah. Ali Imran 173 atau 174. Ketika manusia fakhshawhum, takutlah kepada mereka, fazadahum imana. Alih-alih takut, justru iman dan keyakinan mereka bertambah. Dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan Allah sebaik-baik al-wakil. Lihat fokus mereka kemana? Bukan ke makhluk, tapi ke Allah subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah. Dan Allah sebaik-baik al-wakil. Sebaik-baik zat yang diserahkan urusan, dan ia akan lindungi, ia akan selesaikan, dan ia akan atur semuanya menjadi baik buat kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini. Jadi kalau ingin punya keyakinan, fokus ke Allah subhanahu wa ta'ala. Fokus ke Allah. Jangan fokus ke manusia. Fokus ke manusia hanya membuat kita tersiksa. Ingat, fokus ke manusia hanya akan membuat kita tersiksa. Fokus hati ya maksudnya. Fokus hati. Ya kalau kita guru pas ujian, ya kita harus fokus sama murid-murid kita, dan itu manusia semua. Bukan itu konteksnya. Tapi dalam itu, selalu hati itu fokus ke Allah subhanahu wa ta'ala.